Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku di Vitasari, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, untuk kali ini aku akan membahas rangkuman tentang jurnal dengan judul Aliran Filsafat Klasik dan Modern. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi penambah pengetahuan kita. Oke, langsung aja kita bahas rangkumannya. Aliran-aliran filsafat pendidikan klasik dan modern dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. A. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat merupakan ilmu tentang seluruh fenomena kehidupan serta pemikiran manusia, baik secara kritis yang dijabarkan dalam konsep yang lebih mendasar. Pendidikan membutuhkan filsafat, karena masalah-masalah dalam pendidikan tidak hanya menyangkut pada pelaksanaan pendidikan yang dibatasi oleh pengalaman, tetapi masalah yang lebih luas, lebih dalam, serta lebih lengkap, yang tidak dibatasi oleh pengalaman maupun fakta-fakta pendidikan dan tidak memungkinkan untuk dapat dijangkau oleh sains pendidikan. B. Aliran filsafat klasik. 1. Aliran esensialisme. 1.1 Pengertian aliran esensialisme. Esensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan tradisional yang memandang nilai-nilai yang jelas dan tahan lama sehingga menimbulkan kestabilan dan arah yang jelas. 1.2 Pandangan aliran esensialisme terhadap pendidikan matematika. Dalam hubungan dengan pendidikan matematika, esensialisme itu menekankan tujuan warisan nilai kultural historis matematika kepada peserta didik melalui pendidikan yang akumulatif dan terbukti dapat bertahan lama serta bernilai untuk diketahui oleh semua orang dan dapat diuji dan dibuktikan. 1.3 Pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap esensialisme. Esensialisme menyatakan bahwa pendidikan mengacu pada warisan budaya dan sosial. Dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, pendidikan mengacu pada wahyu, rasio, dan budaya. C. Aliran filsafat modern. 1. Aliran esensialisme. 1.1 Pengertian aliran esensialisme. Esensialisme modern sebenarnya berkembang pada awal abad 20-an dan muncul sebagai jawaban atas aliran progresivisme. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri utama yang berbeda dengan progresivisme. Perbedaan ini terutama dalam memberikan dasar untuk berpijak mengenai pendidikan yang fleksibel, di mana serba terbuka untuk perubahan dan toleran. 1.2 Pandangan aliran esensialisme terhadap pendidikan matematika. Esensialisme modern dalam pendidikan matematika adalah gerakan pendidikan yang memproses terhadap skeptisme nilai yang tertanam dalam warisan budaya yang didapat dari para penemu. 1.3 Pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap esensialisme. Esensialisme menyatakan bahwa pendidikan mengacu pada warisan budaya dan sosial. 2. Aliran perennialisme. 1.1 Pengertian aliran perennialisme. Di zaman modern ini banyak muncul krisis di berbagai bidang kehidupan manusia, terutama dalam bidang pendidikan. Walaupun perennialisme muncul dipengaruhi oleh falsafah neoskolastik, namun sama halnya dengan esensialisme, perennialisme merupakan aliran pendidikan tradisional. Perennialisme mengacu pada filsafat yang berpegang pada nilai dan norma-norma yang bersifat kekal. 1.2 Pandangan perennialisme terhadap pendidikan. Dalam hal pendidikan, perennialisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu peserta didik dalam merealisasikan kebenaran abadi. Maka jalan untuk mencapainya adalah melatih intelek dan disiplin mental.
1.3 Pandangan pendidikan Islam terhadap premialisme sebagai berikut. 1. Premialis dalam konteks pendidikan dibangun atas dasar satu keyakinan ontologisnya. 2. Aliran meyakini bahwa pendidikan adalah transfer ilmu pengetahuan tentang kebenaran abadi. 3. Premialisme lebih cenderung pada subjek centered dalam kurikulum maupun dalam metode dan pendekatan yang ditempuh dalam proses pembelajaran. 4. Premialisme berpandangan bahwa meskipun substansi semua agama itu sama, tetapi kehadiran substansi akan selalu dibatasi dan fungsinya akan terkait dengan bentuk. 3. Aliran progresivisme. 1. Aliran progresivisme. Aliran progresivisme adalah satu aliran filsafat pendidikan yang sangat berpengaruh dalam abad ke-20. Aliran progresivisme ini erat hubungannya dengan hidup liberal. Pandangan hidup yang mempunyai sifat fleksibel atau tidak kaku dan tidak menolak perubahan, tidak terkait sesuatu tertentu. Curious atau ingin mengetahui, ingin menyelidiki, dan toleran dan open-minded, mempunyai hati terbuka. 1.2 Pandangan aliran progresivisme terhadap pendidikan. Bahwa pendidikan itu merupakan informasi akal pendidikan dan jalan membentuk hubungan dan asosiasi terbentuk dari luar, menunjukkan sifat progresif dan filsafat pendidikannya. Prinsip dasar progresivisme secara singkat dirangkum oleh Clear sebagai seperti yang dikutip ABD Rachman Asegaf sebagai berikut. 1. Pendidikan itu seharusnya kehidupan itu sendiri, bukan persiapan untuk hidup. 2. Belajar harus dikaitkan secara langsung dengan minat anak. 3. Belajar melalui pemecahan masalah atau problem solving harus didahulukan daripada pengulangan mata pelajaran secara ketat. 4. Peranan pendidik bukan untuk menunjukkan tetapi membimbing. 5. Sekolah mesti meningkatkan upaya kerjasama, bukan bersaing. Dan 6. Hanya perlakuan yang demokratis telah sesungguhnya dapat meningkatkan peranan, ide, dan personalis anak leluasa dikemukakan, ditinjau, dan itu diperlakukan bagi kondisi pertumbuhan anak yang benar. Pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap aliran progresivisme sebagai berikut. 1. Filsafat progresivisme mempunyai konsep bahwa manusia atau peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan sebagai potensi yang merupakan suatu kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. 2. Menurut progresivisme, pendidikan tidak lain adalah proses perkembangan hingga seorang pendidik mesti selalu siap untuk senantiasa memodifikasi sebagai metode dan strategi dalam mengupayakan ilmu-ilmu pengetahuan terbaru dan berbagai perubahan yang menjadi kecenderungan dalam satu masyarakat. 3. Progresivisme terutama menurut pemikiran John Dewey, salah seorang pelopor progresivisme, tidak mengakui atau menghilangkan nilai-nilai absolut seperti yang didapat dalam agama. Progresivisme hanya mengakui nilai-nilai kultural. Relativisme menjadi dasar pegangan dan proses pendidikan. 4. Aliran rekonstruksionisme. 1.1 Pengertian aliran rekonstruksi yang sering kali diartikan sebagai rekonstruksi sosial merupakan perkembangan dan gerakan filsafat pendidikan progresivisme. Umumnya rekonstruksionisme
menganggap bahwa progresivisme belum cukup jauh berusaha memperbaiki masyarakat. 1.2 Pandangan aliran rekonstruksionalisme terhadap pendidikan. Rekonstruksionisme menaruh perhatian terhadap pendidikan dalam kaitannya dengan masyarakat. Artinya bahwa tujuan pendidikan, kurikulum, metode, penalaran pendidikan, dan peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan itu hendaknya searah dengan situasi dan kebutuhan masyarakat. 1.3 Pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap konstruksionisme. Rekonstruksi menyatakan bahwa penyelesaian krisis kehidupan modern adalah dengan menyusun konsensus baru tentang pendidikan. Dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, bahwa menyelesaikan masalah krisis kehidupan manusia adalah kembali pada ajaran Islam secara holistik, terutama yang sudah tertuang dalam Al-Quran dan Hadis. 5. Eksistensialisme. 1.1 Pengertian aliran eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menyajikan sikap dan pandangan yang menekan kepada eksistensi manusia. Jadi titik sentralnya adalah manusia secara individu. Menurut eksistensialisme, hakikat manusia terletak dalam eksistensi dan aktivitasnya. 1.2 Pandangan aliran eksistensialisme terhadap pendidikan adalah A. Aliran ini mengutamakan perorangan atau individu. B. Aliran filsafat ini mengandung individu dalam keadaan tunggal selama hidupnya. Yang C. Aliran filsafat ini percaya akan kemampuan ilmu untuk memecahkan semua persoalannya. Dan yang D. Aliran ini tidak membatasi peserta didik dengan buku-buku yang ditetapkan saja. 1.3 Pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap eksistensialisme adalah sebagai berikut. 1. Dalam bidang pendidikan, aliran eksistensialisme menekankan agar masing-masing individu diberi kebebasan mengembangkan potensinya secara maksimal tanpa ada batas. Kedua, prinsip kebebasan dalam Islam justru mengarahkan manusia dekat pada Tuhan. Ketiga, manusia tidak meminta tolong pada dirinya saja tetapi dengan kekuasaan tertinggi atau Allah. 4. Kebebasan yang diberikan Islam pada manusia bukan kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang tetap berada pada koridor ilahi dan dipimpin oleh nilai agama. 5. Sebagai hamba Allah, manusia dituntut untuk selalu mengarahkan aktivitas kehidupan pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Manusia adalah filsafat pendidikan Islam adalah makhluk mulia yang punya tugas. D. Aliran-aliran filsafat pendidikan dan implementasinya dalam pengembangan kurikulum dan pendidikan. 1.1 Aliran progresivisme. Dalam progresivisme, manusia harus lebih maju untuk bertindak konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, dan dinamis. Sebab manusia mempunyai naluri yang selalu ingin untuk berubah dalam banyak hal. Progresivisme lebih identik dengan pragmatisme filsafat. Progresivisme dapat dipengaruhi oleh ide-ide filsafat pragmatisme yang lebih memberikan konsep dasar dengan asas yang utama bahwa manusia lebih mensurvei semua tentang hidup manusia yang harus pragmatis dalam memandang kehidupannya. 1.2 Aliran konstruktivisme. Salah satu tokoh yang disebut dalam pelopor konstruktivisme adalah Jean Piaget. Konstruktivisme yang dikembangkan
Jean Piaget dalam bidang pendidikan dikenal dengan nama konstruktivisme kognitif atau personal konstruktivisme. Jean Piaget meyakini belajar akan lebih berhasil jika diperoleh sesuai dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Aliran konstruktivisme adalah suatu aliran filsafat yang menekankan pengetahuan adalah konstruksi. Pengetahuan bukan suatu tiruan dari kenyataan. Pengetahuan merupakan suatu akibat dari suatu konstruksi kognitif. Melalui kegiatan seorang dapat membentuk skema, konsep, serta struktur pengetahuan yang diperlukan untuk pembelajaran. 1.3 Humanistik. Menurut teori aliran ini, tingkah laku manusia merupakan hasil tenaga yang beroperasi di dalam pikiran dan tanpa disadari oleh individu. Tingkah laku manusia lebih ditentukan dan dikontrol oleh kekuatan psikologi yang tidak disadarinya. Tingkah laku manusia lebih ditentukan dan dikontrol oleh kekuatan psikologi naluri rasional yang sudah ada sejak dini oleh setiap individu. Nah, kesimpulannya, filsafat pendidikan Islam adalah usaha untuk mencari konsep yang mengarahkan manusia dengan berbagai gejala yang beraneka macam, proses pendidikan dalam rancangan yang menyeluruh, sumber dan nilai-nilai pendidikan dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, sehingga semua sumber dan nilai yang berkembang dalam aliran pendidikan klasik dan modern sangat jauh berbeda dengan pengembangan filsafat pendidikan Islam. Pengembangan aspek-aspek kemanusiaan dalam pandangan aliran-aliran filsafat pendidikan klasik dan modern hanya menyentuh beberapa aspek tertentu sedangkan dalam pandangan filsafat pendidikan Islam harus mengacu ke semua aspek hakikat manusia dalam Islam. Seorang pendidik harus menguasai kurikulum serta konsep yang akan dikaji dan dipelajari untuk mengajar materi terkait agar tidak terjadi salah konsep atau miskonsepsi pada diri peserta didik. Aliran filsafat pendidik dalam model pengembangan kurikulum pendidikan Islam, aliran progresivisme ini menghendaki lembaga pendidikan memiliki model pengembangan kurikulum pendidikan yang bersifat fleksibel, dinamis, tidak kaku, tidak terkait dengan doktrin tertentu, yang bersifat terbuka, memiliki relevan dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pendidikan. Oke, sekian video YouTube aku kali ini. Mohon maaf kalau sekiranya masih banyak yang kurang dari video saya kali ini. Juga banyak kata-kata yang masih bersalahan atau berserakan. Karena saya pun tahu juga masih banyak kekurangan. Untuk itu mari kita sama-sama belajar lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Amin. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.